pasca bencana, bagaimana proses pemulihan Ya. 3 provinsi ini. Ya. Kemarin disampaikan dari BNPB, pemerintah butuh 51 triliun lebih Ya. untuk memulihkan kondisi dari 3 provinsi tersebut. Kalau dari hitungan Selyus, seperti apa? Karena dari kerugian sekali bencana aja sekitar 68 T. Itu sekali bencana, belum turunannya ya? Iya. Sebenarnya kerugiannya jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar gitu. Cuman kan ada undang-undang kebencanaan ya yang juga harus kita lihat ya. Iya. Karena setiap penyalurannya harus mengikuti undang-undang itu. Mm-mm. Tapi saya melihat ini harus ada diskresi untuk bencana ini. Keberpihakan negara harus ada. Karena ada dosa negara atas kondisi bencana ini. Tsunami itu nggak bisa dihentikan. Vulkanik di Merapi itu nggak bisa dihentikan. Gempa bumi nggak bisa dihentikan bencananya. Banjir bandang bisa nggak dihentikan? Bisa. Kalau kita bisa memitigasi dengan baik, kalau tutupan hutan kita bagus. Jadi banjir bandang ini adalah bencana buatan manusia, akibat manusia, dan salah satu yang bisa kita minta pertanggungjawabannya adalah negara. Jadi harus ada extraordinary approach. Budget harus lebih besar karena ini adalah dosa sistemik negara terhadap masyarakat yang ada di hilir. Dosa sistemik? Ya, karena selama ini nggak memajaki dengan baik, industri sawit, logging nggak mengawasi dengan baik. Mereka harus bayar dong kerugian yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Jangan hanya 50 triliun. Nah, kalau bicara soal rumah yang hilang ya, itu nggak akan sanggup kalau hanya dengan undang-undang kebencanaan sekarang. Hanya kecil sekali jumlahnya. Sedangkan rumahnya hilang gitu ya. Jadi harus ada pendekatan yang berbeda, alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Butuh berapa lama kita memulihkan kondisi 3 provinsi jika tanpa bantuan asing? Karena kan sampai sekarang pemerintah mengatakan kita masih sanggup, kita mandiri kok. Sekarang pemerintah daerah nggak sanggup. Ya, otomatis harus pemerintah pusat. Nah, bicara pemerintah pusat, budgetnya dari mana? Pertanyaannya begitu ya. Kalau dana siap pakai BNPB kan biasanya yang digunakan, Pak Purbaya bilang sudah 50 triliun gitu ya. Maka pertanyaannya adalah 50 triliun ini cukup nggak untuk rehabilitasi pasca bencana? Dan menurut saya tidak cukup dengan total kerugian hari ini ya. Makanya bantuan internasional yang diminta oleh masyarakat Aceh, Sumatera Utara ya, Sumatera Barat. Karena mereka tahu Pemda udah nggak mampu lagi. Dan pusat juga nggak masuk. Lah, kalau seandainya bantuan dari asing datang, terus kemudian kita tolak, kita persulit. Makanya itu istilahnya Pak Gubernur, kan kita yang bodoh. Gitu. Jadi bantuan internasional saya kira hari ini kalau seandainya bisa masuk ke Aceh itu akan jadi oase mungkin bagi masyarakat Aceh gitu, Mbak. Berapa pimpinan negara lain sudah menyatakan siap membantu jika diminta katanya. Tapi pemerintah bersikukuh bahwa kita masih bisa kok sendiri. Apa yang Anda lihat dari sikap pemerintah ini? Mungkin arogansi ya. Arogansi dan saya nggak tahu. Lagi-lagi ini hanya suzon saya sebagai masyarakat awam. Ini ada deforestasi, kemudian ada asing masuk, kemudian bobrok kita akan dicium oleh dunia internasional. Tapi saya hanya ingin, kalaupun itu jadi pertimbangan, please hilangkan pertimbangan itu. Sekarang yang harus dilakukan adalah masyarakat butuh uang, masyarakat butuh logistik, masyarakat butuh membangun kembali masa depannya. Jadi pemerintah anggarkan sebanyak mungkin, buka saja bantuan internasional. Apa masalahnya kalau bantuan internasional dilarang? Kan logikanya nggak bisa diterima oleh akal sehat gitu. Karena solidaritas saya kira ya hari ini itu sudah lintas batas. Boleh nggak Pemda bekerja sama dengan Malaysia? Boleh sekarang. Boleh nggak Aceh menerima bantuan dari Malaysia? Boleh. Jadi saya kira Pak Mualim juga udah berdiskusi dengan Pak Prabowo ya, dan nggak ada masalah gitu. Jadi ya sebaiknya diizinkan saja bantuan internasional untuk masuk. Sekarang kan katanya tengah akan diinvestigasi ya. Dari mana pohon-pohon itu? Datangnya dari mana? Kita itu reaktif ya Mas? Udah kejadian dulu, baru semua concern turun ke lapangan. Anda melihat itu enggak? Saya nggak begitu yakin ya investigasi itu bisa dilakukan dengan independen.
Karena mereka sudah tahu sebetulnya dari mana. Itu kan sesederhana kita ikutin aliran air itu, hulunya di mana? Ada aktivitas apa di hulu? Sesederhana kita lihat ada Global Forest Watch ya, itu mereka memetakan kerusakan lingkungan, deforestasi itu terjadi setiap tahun, titiknya di mana? Itu tinggal dilankan aja sama data Kementerian Kehutanan, udah selesai itu. Kita tahu kok semuanya yang melakukan deforestasi itu. Kalau mau melakukan studi saya kira nggak perlu ya. Minta studinya orang IPB, minta studinya orang BRIN, bisa ke Selios juga ya. Kita kirimkan ini loh datanya. Ini soal political willingness. Jadi mau nggak mereka menangkap kawan sendiri? Mau nggak mereka membuka semua itu? Praktek illegal logging, praktek sawit yang merusak itu, termasuk juga tambang ya, yang merusak lingkungan dengan sangat parah. Dan kalau mau berani itu ya gas aja gitu, gas aja. Itu bukan hal yang rumit kok. Negara itu punya tangannya semuanya. Ada aparat, ada ASN, ada data. Mereka punya semuanya kok untuk melakukan itu. Nggak perlu hitungan bulan sebetulnya kalau mau melakukan itu. Kita ini kan termasuk di dunia yang paling akan sering terkena bencana. Ya. Itu sudah jelas Ya. gitu. Tapi kenapa kira-kira tampaknya Anda sudah, pertama dulu deh, Anda sudah melihat belum sih bahwa pemerintah itu punya concern untuk melakukan pencegahan lebih dulu daripada reaktif seperti ini? Kelihatannya banyak yang belum siap memang ya. Dan memang di satu sisi kita harus pahami ya, literasi kebencanaan masyarakat juga masih lemah. Tapi ini kan pemerintah ini orang-orang pintar ya harusnya. Harusnya mereka bisa menyusun mitigasi risiko bencana itu dengan baik gitu. Jadi bencana ini hanya akan terjadi begitu parah kalau mitigasi risikonya lemah gitu ya. Nah, berarti kan ada persiapan mitigasi risiko bencana yang harus diperkuat. BNPB diperkuat, Basarnas itu untuk ketika terjadi bencana. Di luar itu harus ada infrastruktur kebencanaan. Di luar itu ada penegakan hukum yang kuat supaya tidak terjadi human made disaster gitu. Semua itu kan harus dilakukan secara bertahap ya. Karena ada siklus bencana itu gitu. Nah, makanya daripada bikin retreat di Magelang, retreat berikutnya saya sarankan ke kampus-kampus ya. Kemudian peneliti, profesor di kampus itu menjelaskan siklus bencana itu. Supaya ini pengambil kebijakan. Menteri Kehutanan ini S3 loh sebetulnya. Raja Juli Antoni ini. Mustahil beliau nggak paham. Tapi sekarang kelihatan dia nggak paham dengan siklus kebencanaan ini gitu. Jadi ini kritik saya terhadap pemerintah selaku rakyat biasa ya. Ini sangat tulus sekali. Nggak ada orang di balik saya. Nggak ada kepentingan apapun untuk sampaikan ini selain untuk Indonesia.